Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, juga Romo Ferry yang malam hari ini berkenan hadir bersama kami. Malam ini kita akan mendalami tema bekal dengan judul Kehidupan Sesudah Kematian dalam Kitab Suci. Para sahabat KKS Kelapa Gading, kita bersyukur bahwa malam ini Romo Ferry berkenan menyempatkan waktunya untuk memberikan pencerahan dan pendalaman apa itu misteri kematian setelah kehidupan. Banyak dari kita yang pasti sudah mengenal Pastor Ferry yang lebih akrab dengan panggilan Romo Ferry. Beliau adalah seorang Fransiskanen sejati, lahir di Yogyakarta tanggal 6 Februari tahun 72, jadi masih muda usia. Masuk biara 15 Juli 92. Kemudian kaul kekal tanggal 14 Agustus tahun 2000. Beliau mendapatkan tahbisan imamatnya di tanggal 23 November tahun 2002. Lalu beliau studi di STF Triakoro tahun 94 sampai 98 dan melanjutkan studinya di FTW Weda Bakti Yogyakarta tahun 99 sampai dengan 2016. Kemudian beliau melanjutkan studi spiritualitas Fransiskan tahun 2014 sampai 2016. Sekarang beliau adalah pastor rekan dari Paroki Santo Paskalis Cempaka Putih. Juga beliau adalah ketua pendamping nasional OFM Indonesia. Jadi dedengkotnya Fransiskanen OFM. Beliau mengetuai Yayasan Paskalis dan juga merangkap sebagai sekretaris Yayasan STF Triakoro. Begitu Bapak Ibu, riwayat singkat pastor kita, Pastor Ferry. Baik Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita dengan mohon doa dari Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Malam ini kami mau mendalami firman-Mu tentang misteri kematian sesudah kehidupan. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada Romo Ferry yang malam ini akan membawakan pendalaman iman bagi kami dan juga bagi kami yang mendengarkan, agar kami boleh memaknai arti kehidupan dan kematian. Doa ini kami sampaikan berkat perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, para pencinta kitab suci, selamat malam semuanya. Selamat malam, Romo. Malam ini kita akan, karena ini bulan November dan kemarin kita sudah merayakan setelah Hari Raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1, lalu tanggal 2 Hari Peringatan Semua Orang Beriman. Maka baik kalau kita merenungkan bagaimana kehidupan kita sesudah kematian nanti, dan kita akan belajar dari kitab suci, tetapi saya akan melengkapi juga dengan magisterium gereja, karena kita tidak bisa hanya di kitab suci. Kekasan kita sebagai gereja Katolik, kita selain kitab suci juga kita menerima tradisi, sehingga kita akan lihat saling melengkapi antara kitab suci dan tradisi gereja. Saya akan men-sharingkan screen sebentar. Saya sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Bisa, Romo, jelas. Hidup sesudah mati menurut kitab suci dan magisterium gereja.
Ini di belakang layar ini ada kuburan di India, kuburan orang India. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mendengar orang yang meninggal, apa kira-kira reaksi kita? Tentu saja ada yang kaget, ada yang sedih, ada juga yang takut, ya. Lalu apa yang kita rasakan ketika orang yang kita cintai berpulang? Tentu banyak dari kita yang sedih, ada juga malah mungkin protes kenapa Tuhan memanggil orang yang kita cintai, padahal kita mau lebih lama bersama dengan dia. Lalu memang kematian menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup kita. Kira-kira saudara kita yang telah meninggal, yang kita cintai akan kemana atau akan bagaimana? Dan tentu saja kita bertanya akan nasib kita nanti. Nah, seringkali dalam hidup sehari-hari, hidup orang yang sudah meninggal atau kehidupan sudah kematian itu digambarkan dengan berbagai macam perasaan atau juga keadaan. Tapi kalau kita melihat tren yang ada di masyarakat kita, ya, banyak yang mengisahkan hidup sesudah kematian itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Apalagi dalam budaya masyarakat kita yang mengenal banyak magic, mistik, horor. Lalu orang mati itu menjadi sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan. Banyak dari kita ketakutan kalau harus pergi ke kuburan atau lewat kuburan. Bahkan tayangan-tayangan dalam media membuat kita ya kemudian mendapat pengaruh-pengaruh bahwa orang yang sudah mati itu menakutkan atau mengerikan. Kita lihat seorang suster yang cantik ya, tetapi begitu dia sudah mati, lalu gambarannya menjadi gambaran suster yang mengerikan. Padahal waktu hidup orangnya baik, kita gambarkan suster itu baik-baik, tapi begitu meninggal ada seseorang yang kemudian menceritakan dengan penuh kengerian, ya, seperti film yang terkenal The Nun ya. Jadi susternya menjadi hantu. Kita juga mengenal di masyarakat kita ada suster ngesot dan sebagainya. Seolah-olah orang mati itu menakutkan, orang mati itu mengerikan. Mungkin karena tanpa disadari kita sebenarnya takut akan kematian, sehingga apapun yang berbau kematian menjadi menakutkan dan mengerikan bagi kita. Jadi kita semua karena takut akan kematian, lalu semua yang bersifat berhubungan dengan kematian lalu menjadi sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Nah, sebenarnya gereja kita atau iman kita memberikan gambaran yang lebih positif dan lebih optimis dengan kematian. Bukan seperti budaya-budaya yang selama ini mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Kalau kita lihat dalam salah satu magisterium gereja, dikatakan bahwa di hadapan mautlah teka-teki kenyataan manusia mencapai puncaknya. Artinya memang kita nggak bisa mempunyai jawaban yang tepat tentang sesuatu yang terjadi sesudah kematian. Kita takut karena manusia sungguh menderita bukan hanya karena rasa sakit dan rusaknya badan, melainkan juga lebih lagi karena rasa takut akan kehancuran yang definitif. Ya. Jadi mengapa kita takut mati? Karena kita takut bahwa kematian itu sesuatu yang menghancurkan keberadaan kita sebagai manusia. Memang wajarlah perasaan berdasarkan naluri hati bila mengelakkan dan menolak kehancuran total dan tamatnya riwayat pribadi. Jadi hal yang wajar kita takut akan kematian. Tetapi sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa ada benih keabadian yang selalu kita bawa yang tidak dapat dihancurkan atau dikembalikan kepada abu kejasmanian belaka. Segala upaya keahlian teknis kendati sangat berguna tidak mampu meredakan kegelisahan manusia. Sebab pelanjutnya usia yang diperpanjang secara biologis pun tidak dapat memuaskan kerinduan akan hidup di akhirat yang berurat akar dalam hatinya
dan pantang hancur. Sebenarnya di dalam hidup kita tertanam satu benih keabadian yang karenanya membuat kita menolak kematian dan kehancuran. Maka tak jarang ada upaya-upaya dari kita manusia untuk bagaimana supaya kita tetap awet, tetap hidup. Lalu diupayakan banyak hal, tapi bagaimana juga usaha kita tidak akan menghindarkan kita dari kematian. Tetapi kita tidak usah takut karena kematian bukan akhir, karena selalu ada benih kehidupan yang kita terima dari Allah sejak kita diciptakan. Dalam Gaudium et Spes artikel 18, dikatakan bahwa sementara kenyataan maut sama sekali tidak terbayangkan, gereja yang diterangi oleh pewahyuan ilahi menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk tujuan penuh kebahagiaan. Jadi, jangan takut karena kita diciptakan untuk menuju pada kebahagiaan, melampaui batas-batas kemalangan, bahkan kematian. Kecuali itu kematian badan yang dapat dihindari seandainya manusia tidak berdosa. Menurut iman Kristiani akan dikalahkan karena manusia akan dipulihkan oleh Sang Penyelamat yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan kepada keselamatan yang telah hilang karena kesalahan kita. Sebab Allah telah dan tetap memanggil manusia untuk dengan seutuh kodratnya bersatu dengan Allah dalam persekutuan kekal abadi kehidupan ilahi yang tak kenal binasa. Kejayaan itu direbut oleh Kristus yang dengan wafatnya membebaskan manusia dari maut dan telah bangkit untuk kehidupan. Jadi karena Kristus, benih kehidupan dalam diri kita mendapatkan jalan untuk kemudian tetap bisa mengalami keabadian meskipun kita dirusak oleh dosa-dosa kita. Dengan adanya pengharapan itu bahwa kehidupan kita masih tetap berlanjut dan tidak dihancurkan oleh kematian, maka kita menjadi gereja yang bersiarah di dunia itu tetapi dengan penuh pengharapan. Dalam Yesus Kristus kita semua dipanggil kepada gereja dan di situ kita memperoleh kesucian berkat rahmat Allah. Gereja itu baru mencapai kepenuhannya dalam kemuliaan di surga bila akan tiba saatnya segala sesuatu diperbaharui. Demikian dalam Kisah Para Rasul. Dan bila bersama dengan umat manusia, dunia semesta pun yang berhubungan erat dengan manusia, bergerak ke arah tujuannya melalui manusia akan diperbaharui secara sempurna dalam Kristus. Jadi tidak hanya manusia, tapi juga seluruh semesta yang jadi relasi kita. Ya, kita akan melihat alam tidak hanya sebagai sesuatu benda, tapi juga sesuatu yang punya relasi dengan kita. Santo Fransiskus itu menyebut alam sebagai saudara dan saudari karena kita juga berhubungan dengan alam. Dan alam pun termasuk akan diperbaharui. Jadi ada langit dan bumi yang baru yang dijanjikan Tuhan untuk dapat kita jumpai sesudah kematian kita. Dalam Konstitusi Lumen Gentium artikel 48 dikatakan bahwa berkat iman kita menerima pengertian tentang makna hidup yang fana. Sementara karya yang oleh Bapa dipercayakan kepada kita di dunia, kita selesaikan dengan baik dalam harapan akan kebahagiaan di masa mendatang dan kita mengerjakan keselamatan kita. Itu dalam Filipi bab 2 ayat 12. Jadi meskipun hidup kita di dunia ini akan hancur, tetapi bukan berarti tidak ada artinya. Hidup dunia ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi mitra Bapa, mitra Allah dalam melaksanakan apa yang dikehendaki Allah untuk kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu akan membawa kita nanti kepada kesatuan yang lebih sempurna, yaitu dalam keselamatan sesudah kehidupan kita di dunia, yaitu sesudah kita mati. Maka ya meskipun kita ini sementara saja, atau meskipun kita tidak selamanya ada di dunia, tetapi bukan berarti bahwa dunia tidak penting. Menjadi penting karena situlah kita membangun kebersamaan, pengenalan kita dengan Allah, dan memulai kesatuan kita dengan Allah, sampai nanti kita bersatu dengan sempurna, yaitu dalam kehidupan sesudah kematian kita. Nah, kalau kita melihat dalam
magisterium gereja, maka ya apa yang terjadi sesudah kita mati, ya, yaitu kita akan menuju pada kepenuhan atau kehidupan kekal, dan itu melalui tahap-tahap, ya, tidak sekaligus kita lalu kemudian hidup dalam kekekalan, tapi kita mengalami proses, mengalami tahap. Jadi sesudah kita mati, maka ya ada yang disebut sebagai ya semacam pengadilan khusus. Jadi berbeda dengan pengadilan terakhir. Ini sebuah pengadilan khusus, begitu kita mati, kita akan diadili. Dan dalam pengadilan, dalam pemutusan itu, kita akan menuju entah ke neraka bagi kita yang berdosa berat dan tidak bisa diampuni lagi, karena kita mendengar ada dosa menghujat Roh Kudus yang tak bisa diampuni lagi. Nah, berarti kalau kita sampai pada dosa seperti ini, maka mau tidak mau kita ya langsung ke neraka, karena kita tidak terbuka sama sekali pada kasih kerahiman Tuhan. Ya memang kita sendiri membuat hidup kita menuju pada neraka, kan? Karena kita dihukum Allah, tapi karena kita sendiri menuju ke neraka, kita tidak terbuka pada kerahiman ilahi melalui Roh Kudus-Nya yang berkarya dalam hidup kita. Lalu bagi kita yang dalam kematian didapati sebagai orang yang suci, yang kudus, nah, tentu selalu diberikan surga. Dan kepada kita yang tentu sebagai manusia, ya kita terbuka pada rahmat ilahi, tapi kita juga menyadari bahwa kita ini masih banyak dosanya, maka perlu dipersiapkan. Maka ada yang namanya purgatorium atau tempat pengudusan atau penyucian. Ya. Purgare itu membersihkan, jadi purgatorium tempat untuk membersihkan. Ya. Kemudian sering kita gambarkan sebagai api, ya, karena ini bukan hanya soal membersihkan seperti air, tetapi membersihkan seperti api yang memurnikan logam mulia. Ya, kalau logam mulia itu kan dimurnikan tidak dengan dicuci, tapi dengan dipanaskan. Sehingga kemudian ketahuan mana yang emas, mana yang bukan emas. Lalu yang emas akan berkumpul dengan emas, yang lain tentu akan tidak menyatu dengan emas. Lalu kelihatan mana yang emas sungguhan, mana yang tidak. Nah, itulah mengapa penggambarannya lalu menjadi api, bukan hanya air. Ya. Bukan air penyucian, tapi api penyucian. Lalu bersama-sama kita akan menuju kepada parusia atau akhir zaman, di mana semua orang ya, yang belum mati juga akan mengalami kematian pada akhir zaman itu, untuk kemudian mendapat kebangkitan badan, pengadilan terakhir, dan kita semua masuk kepada kehidupan yang kekal. Nah, kematian dalam kitab suci dibicarakan sebagai terpisahnya jiwa dan badan. Jadi, badan kembali menjadi debu, seperti kita lihat dalam Kejadian bab 3 ayat 19. Lalu kematian juga disebut sebagai sebuah keberangkatan, peralihan, berarti ada perpindahan. Lalu di mana kita berpindah dari dunia, tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan juga sebagai saat kita menanggalkan kemah, menanggalkan apa-apa yang sementara. Kemah kita tahu tempat kediaman yang dalam pengembaraan, bukan rumah yang kekal. Maka meninggal juga saya lebih senang menyebutnya berpulang, karena menuju pada rumah kita yang sebenarnya. Selama ini kita tidak tinggal di rumah, kita hanya tinggal di kemah, sementara saja. Juga dalam Matius atau Yohanes disebutkan sebagai tidur yang panjang, atau istirahat dalam Wahyu, atau dalam Pengkhotbah kembali kepada Allah. Dalam Filipi ada bersama Kristus, ya, kehidupan bersama Kristus, seperti juga dalam surat Rasul Paulus pada Timotius yang kedua, kehidupan bersama dan di dalam Kristus. Dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 207 dikatakan bahwa kehidupan kekal adalah kehidupan yang mulai langsung setelah kematian. Kehidupan ini tidak mempunyai akhir,
akan didahului dengan pengadilan khusus bagi setiap orang, dan pengadilan khusus ini akan dipastikan pada pengadilan terakhir. Jadi katekismus kita melihat tadi alurnya ya. Jadi setelah kita mati, kita lalu akan mendapat pengadilan khusus, dan kemudian akan ya diupayakan supaya layak sehingga kemudian diteguhkan pada pengadilan terakhir. Nah, dari mana kita melihat ada pengadilan khusus? Ya, tentu saja magisterium berbicara berdasarkan kitab suci. Misalnya dalam Lukas bab 23 ayat 43, Yesus berkata kepada penjahat yang disalib bersamanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Jadi setelah kematian langsung ada keputusan. Kamu akan ada di mana? Ya, akan menuju ke neraka atau menuju ke surga. Jadi Yesus sendiri menunjukkan ada keputusan untuk kita sesudah kita mati. Bahkan pada penjahat itu akan mati sudah diberi keputusan. Jadi magisterium gereja secara konsisten, secara tetap dalam sejarah, menyatakan bahwa setiap jiwa akan diputuskan untuk masuk surga, api penyucian, atau neraka pada saat kematian. Itu diteguhkan misalnya oleh ajaran Paus Benediktus ke-12 dalam Benedictus Deus tanggal 29 Januari tahun 1336 yang menulis bahwa kami menyatakan bahwa jiwa dari semua orang kudus yang telah meninggalkan kehidupan ini segera setelah kematian individu ada atau akan berada di surga dan memiliki hidup yang kekal. Di samping itu kami menyatakan bahwa jiwa orang-orang mati dalam dosa berat aktual segera setelah kematian individu turun ke neraka. Jadi ada semacam pengadilan yang langsung kita terima sesudah kematian kita. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang berakibat langsung terjadi setelah kematian. Melalui jiwanya yang abadi, setiap orang akan menerima pembalasan sesuai dengan iman dan perbuatannya. Pembalasan ini bisa berarti, ya kata pembalasan mungkin nggak tepat ya, tapi artinya apa yang menjadi keputusan itu berdasarkan apa yang kita lakukan dan iman kita. Ya. Jadi bukan seperti kata pembalasan kadang-kadang, ini. Jadi apa yang kita lakukan itu ya kemudian mempunyai dampaknya. Dampaknya itu langsung sudah kita mati, itu akan kelihatan. Ya. Jadi apakah kita akan masuk dalam kebahagiaan surga secara langsung, atau kita harus diproses untuk dimurnikan dalam api penyucian, atau kita karena dosa yang tak bisa diampuni masuk ke dalam kutukan abadi neraka. Nah, itu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 208. Bagaimana kitab suci sendiri menggambarkan surga? Dalam Matius bab 18 itu digambarkan sebagai kesembuhan abadi, yaitu dari hidup lalu menjadi sembuh, atau kehidupan selamanya, hidup kekal, atau merupakan mahkota kehidupan. Jadi ada proses dari sejak kita dunia dan kemudian mencapai puncak kesempurnaannya pada saat sesudah kematian, yaitu dalam kehidupan surga. Wahyu menyebutkan sebagai sebuah pohon kehidupan yang tertanam di bait Allah, lalu kemudian mengalirkan berkat-berkat, ya, mengalirkan air yang kemudian menyuburkan dan sebagainya. Maka tidak heran bahwa kita dalam Gereja Katolik mempunyai sebuah tradisi untuk bisa memohon doa-doa dari mereka yang sudah tertanam di bait Allah, yaitu para kudus, yang kita percaya seperti gambaran dalam Wahyu, mengalirkan rahmat, mengalirkan kesuburan. Dan kita mohon doa-doa mereka membuat kita mendapat berkat dan rahmat Allah. Roma bab 8 ayat 18 menyebutkan sebagai sebuah kemuliaan. Kemuliaan yang kekal, kemuliaan bersama Allah yang kekal, sebagai tempat pemberhentian dalam Ibrani, mahkota kebenaran, kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi kita menjadi anggota di mana Allah meraja,
bukan disebut sebagai kerajaan. Dalam 2 Korintus tempat kediaman di surga, atau dalam Lukas disebut sebagai Firdaus seperti tadi. Yesus mengatakan kamu sekarang ada di Firdaus. Apakah yang akan terjadi di surga dalam gambaran kitab suci? Nah, kita bisa melihat dalam Wahyu dikisahkan, disitulah kita akan ada bersama Allah, ada bersama Kristus menurut Markus, akan ada bersama malaikat-malaikat dalam Matius, akan berada dalam rumah Bapa di mana ada banyak tempat tinggal. Yohanes, kita seringkali kalau Injil pada saat kita melayat, nah, seringkali dikatakan bahwa Tuhan menyediakan tempat, ada banyak tempat tinggal dalam rumah Bapa. Artinya tidak usah takut akan ditolak. Nah, semua yang sudah ditetapkan untuk masuk surga akan mendapat tempatnya. Menjadi ahli waris Allah, ahli waris bersama Kristus. Atau kalau dalam 1 Korintus itu akan lihat Allah muka dengan muka, tidak ada lagi yang menghalangi, tidak ada lagi yang menyembunyikan. Jadi langsung bisa lihat Allah dari muka ke muka. Kalau sebelum kita mati, kita di dunia ini, orang Yahudi mengatakan kalau melihat Allah itu berarti mati, maka sudah kematian kita bisa melihat Allah secara langsung dari muka ke muka. Atau dalam 1 Yohanes melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Agustinus mengatakan bahwa to fall in love with God itu adalah the greatest of all romantis. Nah, jadi romantisme yang paling besar adalah jatuh cinta pada Tuhan. To seek Him, the greatest of all adventure. Mencari Dia adalah petualangan yang paling besar. Tetapi to find Him, menemukan Dia, adalah the greatest human achievement. Pencapaian sukses kita yang terbesar. Bukan sukses dalam pekerjaan, dalam hal apa-apa, tapi sukses kita yang terbesar adalah kalau bisa menemukan Dia, menjumpai Dia. Itu di kehidupan surgawi. Surga berarti suatu keadaan bahagia yang tertinggi dan definitif. Jadi tidak bisa digambarkan lagi, pokoknya sudah sesuatu yang penuh, bahagia yang penuh. Ya. Yang tidak bisa dikorup lagi, yang tidak bisa berhenti lagi. Ya. Karena kalau kita di dunia ini kan kebahagiaannya terbatas. Ya, toh. Bapak Ibu punya kesenangan apa? Nah, itu pasti puncaknya hanya sebentar. Kalau menurut hukum dosen itu, kepuasan manusia itu ya pasti tidak akan bertahan lama. Bapak Ibu makan misalnya, ada yang suka makan. Kapan kita merasa puncak kenikmatan makan terjadi? Ya ketika kita sudah kenyang. Tapi begitu melewati kekenyangan sudah nggak enak lagi. Jadi kalau kita makan sampai suatu saat kita pada titik kenyang, itu apa enaknya. Tapi begitu kita makan lebih lagi, mulailah tidak nyaman lagi. Aduh sakit perut, aduh ini pegel, aduh, nah macam-macam gitu. Jadi makan pun paling hanya sebentar saja kita merasa nikmat. Jadi kita sampai titik kenyang dan harus berhenti. Kalau tidak, kita kemudian tidak nyaman lagi, malah menderita. Apapun di dunia ini pasti kegembiraannya atau sukacitanya hanya sebentar saja. Tidak akan lalu berlama-lama. Nah, selain dengan surga, di mana kebahagiaan ya tidak akan pernah berakhir, jadi tetap berlangsung. Jadi tidak ada kata stopnya. Mereka yang mati dalam keadaan rahmat Allah dan tidak membutuhkan pemulihan lebih jauh berkumpul bersama Yesus dan Maria, para malaikat dan para kudus. Mereka merupakan gereja surga, tempat mereka melihat muka dengan muka. Mereka hidup dalam kesatuan cinta dengan Tritunggal dan menjadi pengantara kita. Jadi kita gereja dalam tradisi mengenal 3 gereja. Gereja yang sudah mulia, mereka para kudus yang bersatu dengan Yesus dan Maria. Dan kemudian gereja yang masih dalam api pencucian, yang masih disucikan. Dan kemudian gereja yang masih berjuang di dunia. Jadi ada hubungan antara 3 gereja ini. Gereja yang masih di dunia, gereja yang ada dalam pencucian, dan gereja yang sudah mulia di surga. Di mana kita saling bisa berhubungan.
bersatu dalam cinta kasih. Karena itu kita mengakui dan punya tradisi untuk saling memohon doa orang-orang yang sudah mencapai kemuliaan, mendoakan mereka yang masih dikuduskan, dan kita percaya mereka yang sudah dikuduskan, nanti kalau sudah jadi orang kudus, bisa juga dimohon doa-doa kita. Nah, kita sampai pada api penyucian atau purgatorium. Kitab suci dan iman gereja menegaskan bahwa surga dan neraka sebagai tempat sungguh ada. Ya, tempat dalam arti keadaan atau ya tentu tidak dibayangkan tempat seperti kita di dunia ini ya. Selain itu, gereja Katolik juga menyatakan kepercayaan dengan suatu keadaan, bukan tempat yang disebut api penyucian, sebuah tahap ya. Istilah api penyucian sama seperti istilah-istilah penting dalam iman Kristiani lainnya tidak terdapat dalam kitab suci. Api penyucian didefinisikan sebagai suatu keadaan, yakni proses penyucian jiwa setelah kematian badan yang merupakan tanda belas kasih Allah bagi mereka yang secara jujur berusaha mengenal Allah dan melakukan kehendaknya dalam hidup dunia ini, namun yang meninggal dalam keadaan masih terikat dengan dosa ringan atau akibat dosa. Gereja hanya mempunyai dua ajaran resmi berkaitan dengan api penyucian, bahwa api penyucian itu ada, dan bahwa doa-doa kita membantu jiwa-jiwa di api penyucian. Katekismus Gereja Katolik nomor 1031 mengatakan bahwa gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk sebagai purgatorium. Ia telah merumuskan ajaran-ajaran iman yang berhubungan dengan api penyucian, terutama dalam Konsili Firenze, Konsili Trente, dan tradisi gereja berbicara tentang api penyucian dengan berpedoman pada teks-teks tertentu dari kitab suci, misalnya 1 Korintus 3:15, surat Santo Petrus yang Rasul Petrus yang pertama bab 1 ayat 7. Api penyucian ialah keadaan mereka yang mati dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal mereka, tetapi masih membutuhkan pemulihan untuk masuk dalam kebahagiaan surga. Nah, sementara neraka digambarkan dalam Matius 25 ayat 31-46. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi sesudah ini ada gambaran pada pengadilan terakhir. Jadi mereka semua yang sudah mati dan yang didapati Tuhan pada saat kedatangannya yang kedua itu masih hidup, ya kemudian semua masuk dalam apa yang disebut sebagai pengadilan terakhir. Di situ akan dipisahkan mana yang akan menuju ke neraka, mana yang akan menuju ke surga. Dan neraka digambarkan sebagai api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Magisterium Gereja mengafirmasi atau meneguhkan keberadaan dan sifat neraka, misalnya dalam Konsili Lateran keempat, menyatakan orang fasik menerima hukuman abadi dengan setan. Atau dalam pengajaran Innocentius keempat, kalau ada seorang yang meninggal dengan tidak bertobat dalam keadaan dosa berat, ia pasti akan disiksa selamanya dalam api neraka yang kekal. Konsili Vatikan pertama, oleh karena itu semua yang senyatanya mati dalam dosa berat dikecualikan dalam kerajaan Allah dan akan selamanya mengalami siksaan neraka di mana tidak ada penebusan. Jika ada yang mengatakan bahwa seorang dapat dibenarkan bahwa setelah kematian, atau jika dia mengatakan bahwa hukuman siksaan di neraka tidak akan berlangsung selamanya, terkutuklah dia. Kalau Konsili Vatikan sebelum Konsili Vatikan kedua berjumpa dengan kutukan-kutukan, ya. Kalau tidak percaya begini, ya itu terkutuk, ya seperti itu. Nah, dalam katekismus ini dikatakan bahwa neraka merupakan kutukan kekal bagi mereka yang mati dalam keadaan dosa berat, karena pilihan bebas mereka sendiri. Penderitaan neraka yang utama adalah keterpisahan kekal dari Allah yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan dan kebahagiaan yang merupakan tujuan kita diciptakan dan yang merupakan kerinduan kita.
Yesus menjelaskan kasus ini dengan kata-kata, "Menyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyahlah ke dalam api yang kekal." Dalam Matius bab 25 ayat 41. Nah, gambaran tadi di mana Yesus memberi pengabdian terakhir adalah gambaran parusia atau kedatangan Kristus yang kedua. Gereja Katolik meyakini bahwa Yesus Kristus akan datang kembali pada akhir sejarah manusia di bumi ini. Ada sejumlah sebutan untuk peristiwa kedatangan Kristus di akhir zaman itu. Hari Tuhan, parusia, akhir zaman, atau kedatangan Kristus yang kedua. Jadi istilahnya bermacam-macam dipakainya. Misalnya dalam 1 Tesalonika 4, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kita mesti menghindari spekulasi yang sia-sia tentang saatnya, tanda-tanda detailnya, sifat dari kesulitan-kesulitannya, dan lain-lain. Jadi nggak usah mulai melihat-lihat, wah ini sudah banyak bencana, wah sebentar lagi. Nah, sebentarnya kapan ya nggak ada yang tahu juga. Karena waktu Tuhan dan waktu kita tentu berbeda. Jadi nggak usah mulai meramal-ramalkan, karena pasti kalau sudah diramalkan pasti nggak akan terjadi, karena berarti sudah ketahuan. Sebab ya sifatnya kan itu hanya Tuhan yang memahami, mengetahuinya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, hanya Allah yang tahu, anak manusia pun tidak. Anak manusia, ketika Yesus masih menjadi manusia dalam kerangka dunia, dia juga tidak tahu. Tentu dia akan tahu, tentu dia tahu ketika sudah sepenuhnya menjadi Allah atau kembali mengenakan kealahannya secara penuh, yaitu setelah kebangkitannya. Tapi ya sebelum kebangkitannya dia juga makanya saya juga tidak tahu. Itu Kristus saja yang Allah manusia menyatakan tidak usah terlalu repot-repot dengan meramalkannya ketika nggak tahu semua. Maka ya sudah, kita juga tidak usah repot-repot meramalkannya. Kita tunggu saja dengan penuh sukacita dan penuh harapan. Yang jelas kita menghidupi Injil sebagai persiapan untuk menyongsong parusia kapanpun itu terjadi. Kebangkitan badan sebagai bagian dari kepercayaan kita, seperti tulis dalam Credo, semua orang Kristen memegang teguh keyakinan akan kebangkitan badan, sebagaimana diajarkan dalam kitab suci dan dicerminkan dalam kebangkitan Yesus. Yang dimaksudkan dengan kebangkitan tidak terbatas dalam arti hidupnya kembali badan manusia yang sudah meninggal. Kebangkitan berarti mengambil sebuah eksistensi yang sama sekali baru, atau keberadaan yang baru. Bukan badan yang lama itu hidup kembali, tapi bangkit berarti juga ada keberadaan baru yang berbeda dari keberadaan kita yang lama. Tetapi bukan berarti terpisah sama sekali, karena kalau namanya bangkit berarti ada bagian dari kehidupan kita yang lama yang masih kita bawa, tetapi dengan keberadaan yang baru. Gereja percaya bahwa kita akan bangkit dengan badan yang sama seperti yang kita punya di bumi ini, akan tetapi kebangkitan akan mengubah badan ini dalam bentuknya yang mulia. Para teolog Katolik membedakan dengan rinci beberapa kualitas badan kita yang dibangkitkan ini. Bebas dari penyakit fisik dan sejenisnya, sepenuhnya didominasi oleh jiwa, bebas roh dengan mudah dan cepat digerakkan oleh jiwa, bebas dari cacat dan mempunyai keindahan dan cahaya yang agung. Kalau Konsil Lateran keempat mengatakan, Kristus akan datang kembali pada akhir dunia, ia akan menghakimi orang hidup dan orang mati, dan ia akan mengganjar semua, baik mereka yang hilang maupun orang-orang pilihan, sesuai dengan perbuatan mereka.
dan semua ini akan bangkit dengan badan mereka masing-masing yang sekarang mereka punyai, supaya mereka menerima sepadan dengan perbuatan mereka, baik ataupun tidak baik, orang jahat hukuman abadi bersama setan, orang baik yaitu kemuliaan kekal bersama Kristus. Nah, lalu pengadilan terakhir yang terjadi pada saat parusia. Dalam eskatologi Kristiani, selain dibicarakan tentang pengadilan khusus yang dialami setiap individu secara segera setelah kematiannya, dibicarakan juga tentang pengadilan umum. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa pada pengadilan umum untuk semua terjadi pada akhir zaman, yaitu pengadilan yang akan dialami oleh semua orang sebagai anggota masyarakat dunia. Saat itulah setelah kebangkitan, badan ambil bagian dalam pengadilan yang dialami oleh jiwa. Pengadilan terakhir dialamatkan untuk setiap orang, setiap badan yang dibangkitkan dan disatukan dengan jiwa mereka, dan untuk seluruh masyarakat manusia. Jadi setelah dipisahkan oleh kematian, badan dan jiwa disatukan lagi dalam pengadilan terakhir untuk sampai kepada kebangkitan kekal. Gereja Katolik berdoa dan mengafirmasi iman mereka akan pengadilan terakhir dalam syahadat para rasul dan syahadat Nisea. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa dan setia akan datang untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Pengadilan akhir merupakan keputusan untuk masuk ke dalam kebahagiaan atau hukuman abadi yang dijatuhkan Yesus terhadap orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Pada saat dia kembali sebagai hakim yang mengadili orang yang hidup dan yang mati, sudah pengadilan terakhir, badan yang dibangkitkan akan mengambil bagian dalam ganjaran yang diterima oleh jiwa pada pengadilan khusus. Dan kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 214. Lalu kemudian kita akan mengalami ciptaan baru. Kitab suci mengisahkan bahwa kehidupan yang akan berlangsung setelah pengadilan terakhir akan seperti yang dilukiskan oleh Santo Yohanes dalam Wahyu. Aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, kita semua mempunyai harapan terakhir bahwa akan mengalami langit dan bumi yang baru. Setelah pengadilan terakhir, seluruh dunia akan dibebaskan dari belenggu kehancuran. Dengan terbitnya langit yang baru dan bumi yang baru, dunia mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Kepenuhan kerajaan Allah akan terjadi, yang berarti rencana keselamatan Allah untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi, akan diwujudkan secara definitif. Maka dalam kehidupan abadi itu, Allah akan menjadi semua di dalam semua. Jadi Allah menjadi pusatnya dan kita semua menunjukkan pandangan kita kepada Allah. Itulah Allah merajai kita, maka terjadilah kita ada di dalam kerajaan Allah. Nah, demikian beberapa kutipan kitab suci dan juga magisterium gereja yang menjelaskan sedikit tentang apa yang mungkin akan kita alami ketika kita sudah mati, tidak akan binasa, tetapi ada harapan baru mengalami badan yang baru, nanti mengalami juga langit dan bumi yang baru. Jadi nggak usah khawatir, nanti badannya akan seperti apa, pokoknya janjinya akan dapat badan yang baru, yang lebih indah, lebih mulia daripada apa yang kita miliki sekarang. Jadi ya kita nggak usah khawatir tentang badan kita sekarang, ya, mau perot, mau kerut, mau keriput, mau apa, nggak usah ke salon repot-repot, ya, nanti akan disalon oleh Tuhan sendiri dengan badan yang baru, yang lebih mulia. Nggak perlu pakai glitter, nanti sudah cemerlang sendirinya. Seperti itu. Nah, mungkin baik kalau kita lanjutkan dengan tanya jawab, karena kan tentu lebih mengena kalau kita maju dalam tanya jawab ini hanya pancingan saja, beberapa hal yang bisa menjadi pegangan kita untuk
bagaimana melihat harapan kita ke depan, hidup sesudah kematian kita. Terima kasih. Baik, Pastor Ferry, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat lengkap dan padat sekali. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengirim pertanyaan di chat, ini ada dari Pak Rianto Aji. Saya bacakan ya, Romo. Ya. Selamat malam, Romo. Mau bertanya, penjahat yang disalib. Ya. Sebentar, Romo. Penjahat yang disalib bersama Yesus, yang dikatakan Yesus, hari ini juga kamu berada di Firdaus bersama Yesus. Apakah dia orang pertama yang masuk ke surga? Karena Yesus masih di dunia 40 hari lamanya. Ya, jadi dialah orang pertama yang mendapat pengadilan khusus. Ya, jadi pengadilan tadi sudah berarti ada satu pengadilan di mana ketika orang sudah mati atau orang sedang dalam matinya, ya pokoknya itu sudah dapat pengadilannya. Kamu akan di mana nantinya? Ya. Apakah langsung ke surga? Apakah kamu ada ke arah surga tapi harus dimunikan dulu, atau kamu langsung ke neraka? Jadi dari firman itu kita melihat ada sebuah pengadilan yang langsung dapat kita terima setelah kematian kita. Ya. Jadi apakah dia masuk surga pertama, kita tidak tahu. Dia sudah pada arah surga, itu yang pertama. Tapi dia sudah mendapatkan pengadilan yang terakhir, pengadilan khusus yang pertama kali. Ya. Kalau pengadilan terakhir tentu kita menunggu bersama-sama, tapi mendapat pengadilan khusus yang pertama mungkin begitu. Jadi itulah kita juga melihat adanya pengadilan khusus seperti itu. Pak Aji, apakah masih ingin bertanya lagi? Silakan Pak Aji. Oke. Maksud saya setelah pengadilan khusus, apakah kan dia dijamin istilahnya untuk masuk ke surga oleh Yesus? Jadi apakah dia langsung masuk surga? Pasti dia nggak purgatorium kan? Semestinya penjahat itu dia hari ini juga dan hari ini juga, karena hari ini juga langsung di Firdaus, ya. Ya, hari ini juga berarti dia hari itu juga waktu meninggal bersama-sama Yesus, dia hari itu juga dia masuk surga. Sedangkan Yesusnya belum ke surga, gitu maksudnya, Romo. Makasih. Bagaimana Yesus belum ke surga? Yesusnya kan masih 40 hari ada di dunia. Sedangkan orang itu kan nggak ikut 40 hari ada di dunia. Jadi mestinya orang itu hari itu juga dia ke surga semestinya. Ya, kalau jadi itu. Gimana, karena Romo? penggambaran kita manusia itu kan masih terkotak-kotak pada waktu, ya toh. Hari ini 40 hari. Nah, sementara sesudah kita mati kita tidak lagi terkotak-kotak pada waktu. Jadi kita memang nggak bisa lagi bicara soal waktu pada saat itu. Ada proses, tapi ya waktunya tidak bisa kita pahami apakah langsung ataukah perlu proses ataukah apa. Yang jelas dari sabda itu kita melihat bahwa ada sebuah pengadilan khusus untuk kita semua, dan ada arah yang jelas bahwa ada juga kemungkinan untuk orang langsung masuk kerajaan surga, ya, karena mereka yang mendapat jaminan dari Kristus tentu langsung masuk kerajaan surga, atau juga ada dimurnikan dan disucikan. Jadi dari kitab itu kita belajar itu. Jadi apakah lalu harus dipikirkan bahwa sementara Yesus masih di dunia, ya setelah kematian kan Yesus sekaligus di surga dan di dunia. Karena dia tidak ada dalam waktu lagi. Ketika dia karena seperti misalnya kenaikan Yesus ke surga, itu kan tidak semua kitab Injil menceritakan kenaikan Yesus ke surga. Jadi ada Injil tertentu yang menceritakan kenaikan, tapi seperti Yohanes tidak ada kenaikan, ya, tiba-tiba setelah dia memberi ini selesai gitu ya. Jadi
apakah Yesus itu 40 hari tinggal, kemudian pada hari ke-40 naik ke surga, itu semua kan juga karena tradisi tentang Pentakosta dan sebagainya. Jadi sesudah kematian, sesudah Yesus bangkit, maka tidak bisa lagi kita bicara soal waktu dalam diri Yesus ya. Karena dia bisa berada ya seperti kalau kita nanti, apakah ketika Allah masuk ke dunia, Allah tidak ada lagi di surga? Nah, kan tidak juga bisa begitu ya. Ya Allah di mana saja. Ketika dia bisa di dunia, bisa juga tidak di dunia, itu kan kita nggak bisa menerima dalam akal budi kita Allah kan ada di mana ya, seperti itu. Jadi sesudah kematian kita tidak lagi tinggal dalam waktu, dan karena itu kata-kata waktu sebenarnya tidak ada lagi pada orang atau pada kita ya. Jadi ketika dikatakan dalam Injil hari ini, itu juga tentu bukan berarti hari, tetapi dalam arti juga kamu sudah ada dalam situasi seperti itu. Jadi kalau Yohanes sendiri mengatakan pada hari ketiga, itu juga tidak harus dihitung harinya sampai hari 1, hari 2, hari ketiga. Tapi hari ketiga selalu disebut Yohanes sebagai hari keselamatan. Maka setiap bentuk proses keselamatan selalu disebutkan sebagai hari ketiga. Nah, itu dalam kitab suci tentu ada pemaknaan-pemaknaan. Jadi tidak bisa kita ambil sebagai sesuatu yang harafiah saja. Seperti itu. Jadi memang ya kita tidak usah pusing-pusing atau sibuk-sibuk berpikir soal waktu. Karena dalam kehidupan sudah kematian tidak ada waktu lagi. Ya sebenarnya tidak logis. Tidak ada waktu kok, masih ada proses. Nah, ya memang kita nggak bisa, akal budi kita belum bisa sampai pada satu pendamaian logika kita bahwa sesudah kematian masih ada proses, tapi berarti kalau pada proses kan ada waktunya, padahal sudah kita mati itu waktu nggak ada lagi ya. Karena setelah kita tinggalkan dunia ini kan kita tidak lagi dalam dimensi yang ada di dunia ini yang dibatasi oleh tempat waktu ya. Di luar ketika kita tidak hidup di dunia lagi, waktunya sudah tidak ada lagi, artinya tidak ada batas waktu lagi. Nah seperti itu, maka kadang-kadang dalam pembicaraan kita menjadi bingung karena kita masih terpaku pada waktu di dunia ini. Sehingga pembicaraan kita yang tanpa waktu itu tidak bisa kita pahami. Sehingga mungkin dalam membicarakan orang-orang yang sudah meninggal, ya tentu kita nggak usah lagi bicara soal waktu karena sudah berbeda dari kondisi dan dinamika atau dimensi yang kita alami semasa kita masih berada di dunia ini. Itu ya. Baik, terima kasih Pastor. Ada lagi yang bertanya di chat? Malam Romo. Silakan. Malam Bu Eti, malam Romo. Selamat malam. Saya cuman bingung tadi Romo bilang yang tadi Bapak itu bertanya saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Kalau nggak salah tadi Romo bilang itu satu-satunya orang yang pertama kali yang bebas dari pengadilan terakhir. Bukan, itu mendapat pengadilan khusus yang pertama. Pengadilan khusus yang pertama. Iya. Kalau dia disebut, kalau kan tadi yang menurut ini kan orang mati, pada saat orang mati, itu pada saat, kalau dibilang yang pertama, bagaimana dengan tentang orang-orang kudus, contohnya nomor 1 Bunda Maria. Atau kalau enggak di kitab Kejadian itu, tentang Henok, terus tentang mungkin Musa atau Nabi Eli. Kalau Romo tadi bilang orang satu-satunya yang pertama, berarti itu kan membatalkan statement yang tadi Romo bilang, gitu loh. Jadi dari situlah kita mendengarkan bahwa ada pengadilan khusus bahwa orang setelah atau saat kematian mendapat pengadilan khusus gitu ya. Nah, maka kalau dibilang ya mungkin dia jadi orang yang mendapat pengadilan khusus pertama-tama oleh Kristus ya. Bukan satu-satunya, tapi mendapat pengadilan yang pertama. Karena kemudian setelah kebangkitan Yesus kan atau dalam kematian Yesus kan masuk ke
apa ke apa ya namanya tuh bawah tanah tuh. Maaf, Yesus Mo, orang tapi mati bukan. tuh. Mo, tapi maaf, bukankah kalau dari tadi ajaran dari Konsili Vatikan itu, dari Katekismus Gereja Katolik juga dikatakan, pada saat orang mati, mereka terpisahkan tubuh dengan jiwanya. Ya. Memang jiwanya itu pada saat detik itu juga masuk ke dalam pengadilan khusus, ya kan? Nah, setiap orang semua menghadapi pengadilan khusus. Jadi orang itu pun semua bukan orang itu aja. Termasuk kalau saya pun mati saat itu pun mengalami pengadilan khusus, Mo. Bagaimana dia bisa dibebaskan saat itu, Mo? Maksud dibebaskan saya, dari maksudnya? Kan tadi kalau yang dari bagan yang Romo kasih tahu itu, saat orang mati dia mengalami pengadilan khusus, jiwanya yang diadilin kan, Mo. Nah, pada saat jiwanya diadilin, ada 3 tempat kan, Mo, tadi. Kalau dia memang dalam keadaan mati yang berahmat, dia akan langsung ke surga. Tetapi kalau dia yang tadi dalam dosa berat, termasuk yang menghujat Roh Kudus, dia akan masuk di dalam neraka. Gambaran neraka artinya kekekalan yang tidak bisa diampuni. Sedangkan orang-orang yang masih banyak dosa, termasuk di sini dosanya tapi dosa kecil ya, dengan syarat kan, Mo. Nah, disitulah mereka dimurnikan, dimasuk api penyucian. Nah, maksud saya, kalimat yang tadi, kalau dimasukin dibebasin, orang yang pertama-tama dibebasin dalam istilahnya pengadilan khusus, bagaimana dengan kisah sebelum-sebelumnya yang mengalami kematian? Itu loh, orang-orang yang mati, ya contohnya misalnya kayak Musa deh, ya kan? Semua orang kan pasti akan mati kan, Mo? Semua akan mengadili pengadilan khusus, maksud saya. Itu loh, Mo. Jadi maaf, Mo, kalau semua saya akan salah. dapat pengadilan khusus, dan pengadilan khusus kan oleh Kristus juga, toh? Iya. Jadi semua akan mendapat pengadilan khusus oleh Kristus ketika dia sudah mati. Iya. Sudah paham itu? Iya. Jadi saya mengatakan kemungkinan itu orang yang pertama dapat pengadilan karena dia masih hidup sudah dapat pengadilan oleh Yesus Kristus, toh. Sebelum mati dia kan hari ini, kalau dia masih hidup hari ini kamu sudah akan ke Firdaus, kan itu sudah dapat pengadilannya pertama kali. Orang sudah mati baru kemudian dapat pengadilan, dia belum mati. Mau. Sudah langsung dapat pengadilan. Toh? Makasih, Mo. Nah, pengadilan sesudah kematian itu antara Abraham dan sebagainya, ya memang satu, karena mereka kan sudah tidak dalam waktu, sementara kita bicara soal waktu. Sehingga kita nggak sampai dulu yang kemarin diadili Kristus, padahal Kristus kan belum bangkit. Nah, Kristus belum bangkit kan dalam kerangka dunia. Tapi dalam kerangka sesudah kebangkitan tentu tidak ada waktu lagi. Jadi ya dengan Abraham, dengan ini bisa saja satu kesatuan terjadi karena kan di luar waktu seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Ayu pertanyaannya. Jadi semua diadili oleh Kristus. Nah, bagaimana Abraham diadili oleh Kristus? Padahal Kristus masih di dunia, kan Abraham sudah mati, Kristus baru di dunia. Nah, itu terjadi karena kita itu bicaranya soal waktu dengan waktu dalam dunia ini. Sementara setelah kematian itu kan tidak ada waktu. Nah, jadi kita setelah tidak ada waktu nggak bisa mengatakan itu Abraham meninggal dulu sebelum Kristus, ya. Di dunia dibilang begitu, tapi di luar setelah dari dunia nggak bisa lagi ada waktu terjadi, toh. Maka tidak ada lagi dulu dan sekarang dan sebagainya, ada hanya kekekalan saja seperti itu. Sehingga memang kita agak kebingungan ketika mengatakan, oh itu Abraham juga diadili Kristus, ini diadili Kristus. Nah, Kristus baru lahir padahal sekarang. Nah, itu di dunia kita memang jadi kebingungan, tapi ketika kita sudah dibersihkan dari pemikiran waktu, itu tidak memungkinkan lagi. Oke, terima kasih Romo. Ada lagi pertanyaan dari chat dari Ibu Chandrawati. Apakah api penyucian itu keadaannya sangat menyiksa? Gimana Romo? Keadaannya yang nggak ada yang tahu, tapi itu memurnikan. Jadi
kan kita memahami bahwa kita manusia ini sesuci apapun kan penuh dengan dosa, yaitu sesuci apapun ada kesalahannya juga. Ada juga orang yang memang dalam keadaan berahmat ya langsung menjadi orang kudus di hadapan Tuhan. Meskipun kita nggak tahu apakah yang digelari kudus di dunia sama dengan kudus di surga, kan kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas kita percaya bahwa ada orang yang kudus, artinya orang yang memang karena hidup selalu dalam rahmat Tuhan, maka dia langsung masuk dalam himpunan seperti Bunda Maria. Tentu dia dari lahir sudah disucikan, ya tentu saja setelah sampai di surga ya dia langsung masuk dalam kekudusan surgawi misalnya. Nah, sementara ada juga yang ya dalam keadaan berdosa. Kita percaya kita semua dalam keadaan yang berdosa, sebaik apapun kita ya masih ada dosanya, maka kita perlu dilayakkan dan dimurnikan. Nah, ya intinya itu saja, dilayakkan dan dimurnikan. Apakah mengerikan, apakah panas, apakah apa, nggak tahu, karena penggambaran api itu bukan berarti lakukan api yang, tapi api itu mau menggambarkan pemurnian saja. Jadi karena pembersihan itu kan kadang-kadang kalau kita mengatakan oh membersihkan piring, yang kita bersihkan kan sebenarnya di luarnya saja, toh. Artinya dalam elemen piringnya sendiri tidak bersih ya. Kita kan hanya di luar kacanya saja, toh, di permukaan kacanya, tapi di dalam kacanya kan tidak dibersihkan, toh. Nah, maka nggak cukup menggambarkan hanya dengan air misalnya dalam penyucian, tapi ini tuh semuanya sampai ke dalam-dalamnya juga disucikan. Maka digambarkan pada api, karena orang teringat pada bagaimana logam mulia itu dimurnikan dengan diberi api, ya, supaya kemudian sungguh-sungguh sampai dalam-dalamnya itu murni semuanya emas yang terkumpul misalnya begitu. Jadi ini hanya menggambarkan soal kesungguhan dan totalitas pemurnian. Jadi jangan lalu menggambarkan, oh nanti di sana ada api, ada macam-macam. Jadi kita kalau mati jangan lupa bawa jagung, siapa tahu nanti api penyucian sambil bakar jagung misalnya, jangan. Kita nggak usah pikir sampai ke situ. Ini semua hanya merupakan pemaknaan atau simbol-simbol saja. Jadi nggak usah kepikiran nanti di api bagaimana, tidak. Tapi itu hanya pemaknaan saja. Ya. Jadi nggak usah membayangkan nanti bagaimana, itu hanya maknanya bagi kita dimurnikan secara total seperti emas dimurnikan dalam api. Maka kemudian gambarnya bukan hanya air pencucian, tapi api pencucian. Seperti itu. Romo, ini ada yang nyambung lagi nih, Romo, pertanyaannya. Silakan. Kalau sudah lolos dari pengadilan khusus dan parusia, apa gunanya lagi pengadilan terakhir? Ya, pengadilan terakhir kan selama kita mati itu kan ada yang ada yang harus dimurnikan dan sebagainya. Lalu sambil menunggu orang-orang yang semuanya kan pada saat parusia itu kan semua orang ada yang belum mati juga, tuh. Yang namanya kedatangan Yesus yang kedua, parusia itu kan dijumpai ada orang yang sudah mati yang dalam pencucian. Tapi ada juga orang yang belum mati yang pada saat itu kemudian juga akan mengalami pengadilan juga, karena mereka belum mendapat pengadilan khusus yang pertama, toh. Jadi kan tidak semua orang mendapat pengadilan khusus, karena kemungkinan bahwa ada juga orang yang masih hidup ketika Allah datang untuk kedua kalinya atau parusia terjadi. Siapa tahu mungkin masih ada orang-orang yang masih hidup. Nah, karena di gambaran Wahyu juga begitu, toh. Kedatangan kan tetap ada orang-orang yang masih hidup. Nah, mereka kan belum mendapatkan pengadilan khusus. Jadi mereka langsung mendapatkan pengadilan terakhir. Karena mereka ya pada saat itulah mereka kemudian menghadapi ya kedatangan Tuhan dan kemudian akan masuk dalam pengadilan terakhir seperti itu. Baik, Romo, terima kasih. Ibu Chandra masih ingin bertanya lagi? Atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau mengajukan pertanyaan? Dipersilakan. Saya mau bertanya, Bu Eti. Silakan, Bu Ros. Romo, ini mungkin banyak yang mau mengkonfirmkan lagi nih, Romo. Seperti ini ya, Romo ya. Kita meninggal, dapat pengadilan khusus kan, Romo ya. Yeah. Jiwa kita kan, badan kita hancur kan, badan duniawi. Ya, badannya kan hancur ya. Nah itu
Terus pengadilan umum kan dibangkitkan nih, dikasih Ya, badan kita, jiwanya dipersatukan dengan badan kan. Itu badan ya, rohani ya Romo ya. Bukan ya, badan kita yang udah badan hancur yang kan baru, Romo. ya. Ya. Yang kita mau tanya, yang saya masih bingung, itu jiwa-jiwa itu kalau dia tidak di api pencucian atau di neraka, dia ada di mana Romo? Kalau tidak ada di mana? Ada di mana itu jiwa-jiwa yang tidak di, kan pengadilan khusus nih, kita meninggal, setiap orang pasti dapat pengadilan khusus kalau kita meninggal ya kan, Ya, jiwa kita kan, badan kita hancur kan. Nah, jiwa itu kalau kita tidak di purgatorium atau tidak di neraka, itu nunggunya di mana sampai pengadilan umum gitu. kalau yang jiwa yang belum mati ya masih menunggu pengadilan umumnya di dunia. Saya bicara yang sudah pengadilan khusus. Jadi jiwanya yang sudah pengadilan khusus ya mereka menunggu di purgatorium atau menunggu di neraka atau menunggu di surga loh. Jadi berarti di surga itu surga yang kekal itu ya Romo. Bukan ada tempat khusus sambil nunggu pengadilan umum dipersatukan dengan badan lalu barengan dengan Yesus masuk ke surga yang kekal gitu. Bukan gitu ya Romo? Ya, memang diceritakan tahapnya begitu, tetapi tentu saja kita nggak bisa bercerita karena itu juga sebenarnya keadaannya di luar dimensi kita, ya. Dimensi waktu, dimensi tempat. Sehingga mungkin bagi kita di dunia kita agak kebingungan dalam membicarakan itu. Di mana nunggunya, kapan nunggunya, dan sebagainya. Kan lalu kita yang harus ambil bukan melihat itu, tapi melihat bahwa ada prosesnya, bahwa mereka yang masih berdosa itu akan dimurnikan, bahwa mereka yang dilihat Tuhan itu sudah suci dan tidak perlu dimurnikan langsung bersama dengan Allah seperti Bunda Maria, seperti Yohanes yang sudah dikuduskan dari dosa asal pada masa kelahirannya. Seperti itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang tidak perlu lagi pakai api pencucian tapi langsung seperti itu. Ya, soalnya banyak penjelasan yang membingungkan sih Romo. Ya udah saya nggak mau bingung lagi. Yang penting kita berbuat saja ya Romo ya. Ya bisa langsung masuk. Iya. Yesus ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Jadi kita akan kebingungan kalau bicara soal waktunya karena dimensi kita sekarang yang punya waktu, dimensi ke depan tidak ada waktu, dimensi sesudah kematian tidak ada waktu lagi. Sehingga yang bagi kita kebingungan soal di mana soal ini, ya pada saat itu tidak ada lagi kebingungan karena tidak ada dimensi itu lagi. Itulah. Ya baik, makasih Romo penjelasannya. Ya. Ini di chat ada pertanyaan. Oh, Pak Agus sudah raise hand. Pak Agus Susano. Silakan dulu. Ya, maaf berarti nggak keluarin video ya berarti. Nggak apa-apa, ya. Pak. Ya. Romo, mau tanya Romo, kalau orang yang meninggal dalam rahmat kan tadi dikatakan langsung masuk ke surga ya Romo. Nah nanti tanya Romo, kalau nanti pada waktu pengadilan umum, itu apakah orang yang berrahmat yang sudah masuk di surga itu masih dilakukan pengadilan lagi nggak? Ya, namanya pengadilan kan peneguhan kadang-kadang ya. Jadi yang tadinya dimurnikan lalu diteguhkan sudah murni, yang sudah murni diteguhkan bahwa sungguh-sungguh murni, ya semua akan mengalami pengadilan terakhir. Tapi pengadilan kan tidak harus dibayangkan orang diperiksa, kamu bisa salah, bisa tidak, tapi pengadilan itu kan peneguhan saja. Jadi orang diteguhkan dalam kemurnian sungguh-sungguh begitu. Jadi orang yang sudah masuk di surga pun nanti pada akhirnya akan menghadapi pengadilan umum juga. Iya. Ya, makasih. Karena di dalam satu kesempatan kan semua menjadi satu dengan Tuhan Allah seperti itu. Termasuk mereka yang di mana ada Tuhan kan orang kudus ada di situ. Jadi nggak mungkin bahwa mereka tuh di tempat yang tidak ada Tuhannya juga. Ketika Tuhan mengadili ya mereka datang bersama Tuhan. Jadi dalam pengadilan terakhir itu ya semua dalam parusia itu semua hadir dalam satu kesatuan gitu seperti itu. Iya Romo, terima kasih Romo. Ya.
Ada lagi pertanyaan ini Romo di chat. Saya agak kesulitan membaca ini. Pak Santoso bisa bacakan ini Pak, pertanyaan yang dari Pak Santoso bisa bantu ya, baca. dari Bu Margaret ya? Ya. Iya. Malam Romo, saya mau tanya. Iya. Ada pasangan suami istri yang aktif di gereja, ternyata suaminya selingkuh dengan istri temannya, padahal sama-sama aktif di gereja. Apakah ini dosa biasa atau lebih berat dosa membunuh? Nah, soal berat dan kecil itu yang menghitung Tuhan Allah, bukan kita masalahnya. Jadi selalu kita akan bingung. Beratnya dosa ya tergantung hati nurani kita. Ada para kudus merasa bahwa mencuri, kita mungkin para penjahat besar mungkin mencuri tempe itu bukan dosa yang besar. Tapi orang yang sudah sampai pada kekudusan mungkin mencuri tempe sudah sesuatu yang besar juga. Kan besar kecil itu kan relatif akhirnya kan. Iya, tidak ada standar ini yang dosa besar ini, yang dosa kecil ini. Besar dan kecil akhirnya jadi relatif ya. Ketika orang sampai pada cahaya atau semakin mendekati cahaya, itu kan mungkin pada waktu di saat kegelapan, noda-noda kita itu nggak kelihatan semua. Meskipun nodanya besar nggak kelihatan. Tapi begitu kita mendekati cahaya, nah, nodanya kelihatan. Semakin dekat cahaya, noda yang kecil pun kelihatan ya. Semakin kelihatan jelas. Nah, maka besar kecilnya menjadi relatif gitu ya. Tidak bisa lalu distandarkan, oh, nah makanya hanya dikatakan dosa yang paling besar tentu saja dosa menghujat Roh Kudus tadi. Atau dosa yang tidak mau membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Ya. Seperti itu saja. Nah kalau kita tidak terbuka pada karya Roh Kudus, terbuka pada kebaikan, ya tentu saja kita sendiri akan terbuka pada Allah. Di gimana Allah mau menolong kalau kita nggak terbuka pada Allah. Jadi ya yang penting kita selalu menjaga keterbukaan kita dengan Allah. Nggak usah pikir besar kecilnya. Karena semakin kita nanti mendekati cahaya, semakin kita akan merasakan dosa kecil pun jadi besar. Maka yang penting bukan soal saya aman nggak ya? Nah ini bukan soal aman-aman yang sekarang. Besar kecil kan relatif. Nah sekarang adalah bagaimana kita membuka keterbukaan kita pada Tuhan Allah terus menerus ya. Meskipun kita jatuh dalam dosa, terbuka untuk kemudian ya mau bertobat. Meskipun tobatnya nggak sempurna, nggak apa-apa. Yang penting kan ada arah menuju kebaikan. Nah dengan arah menuju kebaikan, kita tetap terbuka pada karya Allah, karya Roh Kudus, sehingga kita tidak menghujat Roh Kudus. Maka selalu masih ada kemungkinan diampuni. Selalu masih ada kemungkinan untuk dimurnikan dan tidak langsung masuk kepada neraka. Seperti itu. Jadi tidak usah bingung-bingung ini besar apa kecil dan sebagainya. Karena kita sendiri kita mengalami besar kecil itu kan relatif. Kalau Anda mengatakan, Romo besar ya enggak, bagi saya langsing. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu saya besar, bagi saya enggak, saya langsing kok. Nah, itu kan soal penilaian saja. Besar kecil yang sesungguhnya kita nggak tahu karena semuanya pasti di hadapan Allah mana yang besar, mana yang kecil. Maka di hadapan kita nggak bisa mengukur mana besar dan mana kecil. Nah, maka nggak usah mengukur-ngukur, yang penting kita membuat supaya dalam hidup kita meskipun jatuh dalam dosa selalu ada keterbukaan pada Allah, seperti akhirnya penjahat yang ada di sisi kanan Yesus toh, meskipun dia buat dosa tapi dia punya keterbukaan pada Kristus. Yesus ampuni saya atau ingatlah saya. Nah ada keterbukaan pada Kristus sehingga meskipun dia dosanya besar tapi pada saatnya di pengadilan yang pertama dia dapatkan ya dia langsung mendapat jaminan untuk masuk ke Firdaus. Ya Firdaus apakah itu surga langsung ataukah dimurnikan dulu kita nggak tahu. Yang penting arahnya sudah jelas ke dalam surgawi. Ya. Meskipun mau dimurnikan mau tidak kita nggak tahu pada saat itu. Tapi ada pengadilan dia sudah mendapat jaminan ke sana karena ada keterbukaan pada Kristus. Meskipun dia penjahat yang saya punya dosa besar juga tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah besar kecilnya dosa. Yang penting seperti penjahat ada keterbukaan pada Tuhan untuk setiap saat itu ya mau mohon Tuhan untuk ingat kita, lalu ingat kebaikan. Kalau orang ingat Tuhan pasti juga akan disadarkan untuk meskipun sudah melenceng ya buat baik lagi dan sebagainya.
Nggak usah khawatir-khawatir amat, Tuhan itu berbelas kasih. Penjahat saja pada akhir hidupnya masih dapat punya harapan masuk ke Firdaus. Ya. Bertobat. Ini nyambung nih pertanyaannya nih Romo. Kita kan sudah menerima sakramen tobat. Apakah tetap nanti dosa tersebut diperhitungkan di pengadilan nanti? Ya, kalau sudah diampuni nggak akan dihitung-hitung, Bu. Sudah diampuni. Masalahnya sudah tobat, apakah langsung suci terus? Kan tidak juga. Jadi jatuh dalam dosa lagi. Iya, kan bisa saja jatuh dalam dosa lagi. Tobat kumat ya, Mo? Iya. Jadi Allah bukan bukan yang wow, ya sudah diampuni ya sudah, nama jika dapat pengampunan atau ya. Ya, sudah diampunin berbuat lagi. Iya. Ya, terima kasih, Romo. Di masalahnya kita bisa buat lagi itulah ya itu. Lanjut Romo. Ya. Dari Pak Rianto Aji. Romo, apakah kebangkitan badan berlaku juga untuk jiwa-jiwa di neraka? Tidak ada lagi, tidak ada perlunya lagi toh. Karena kan mereka sudah bukan akan hidup bersama dengan Allah, sehingga ya nggak perlu lagi ada kebangkitan badan dan sebagainya. Itu kebangkitan badan selalu ada relasinya dengan tadi hidup kekal di surga. Begitu Pak Haji. Pak Ronggo, silakan. Sudah raiskan Pak Ronggo, monggo. Terima kasih. Sugeng dalu Romo. Sugeng dalu Pak Ronggo. Saya mohon penjelasan. Tadi kan dibilang bahwa nanti yang dibangkitkan itu badan baru. Ya. Bukan badan yang seperti sekarang ini. Nah, kemudian banyak yang meninggal di kremasi. Termasuk saya juga pengen dikremasi aja daripada di ini. Tapi saya pernah dengar katanya kalau dikremasi untuk sekarang itu jangan ditabur di laut, tetapi harus ditanam, atau kalau misalnya mau dilarung ke laut harus pakai bejana yang berat dan tertutup sehingga bisa sampai ke dasar. Nah, pertanyaan saya Romo, kalau sebenarnya nanti badan kita itu yang dibangkitkan badan baru, apa bedanya kalau misalnya ditabur dengan yang ditanam atau dikubur atau yang ini? Karena kan sebenarnya bukan badan yang lama, sementara yang dikubur kemudian atau dikremasi itu adalah badan-badan kita yang ada sekarang ini, yang nantinya juga tidak akan menjadi dibangkitkan. Atau mungkin pertanyaan saya salah. Monggo Romo. Ya, terima kasih pertanyaan yang baik, yang bagus. Nah, arahan Gereja Katolik untuk tidak menaburkan abu kemana-mana tidak dihubungkan dengan soal kebangkitan badan, tapi dihubungkan dengan penghormatan kita akan jasad manusia. Jadi jasad manusia itu jasad yang ya disucikan toh, karena manusia kan makhluk yang disucikan. Jadi jasadnya juga jasad yang disucikan. Karena itu sebagai jasad yang disucikan ya jangan dibuat sesuatu yang seolah-olah tidak ada apa-apanya gitu ya. Maka Gereja Katolik merasa kalau abunya dihambur-hamburkan kemana itu membuat ya tidak ada apa-apanya lagi badan kita. Padahal badan kita sewaktu masih ya bisa dihormati ya dihormatilah. Makanya kan dalam Gereja Katolik sebenarnya dianjurkan, diidealkan adalah badan itu kalau tidak dikuburkan atau kalaupun diperabukan, abunya tetap disimpan dalam kolumbarium supaya tetap dihormati begitu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan kebangkitan badan. Jadi kebangkitan badan, mau badan kita itu hancur, misalnya orang yang jatuh ke laut karena kecelakaan pesawat terbang, dimakan ikan,
Ya gimana nanti untuk kebangkitan badan, tetap akan mendapat kebangkitan badan, nggak ada hubungannya dengan badannya yang hancur dan dimatikan. Karena keberadaannya kan tidak tergantung secara fisiknya saja. Tapi tidak bukan berarti bahwa badan lama juga tidak ada artinya atau tidak ada masuk dalam eksistensi atau keberadaan badan yang baru. Tapi ya tentu seperti kelihatan badan yang baru itu yang kita lihat dari pengalaman para rasul dalam penampakan Yesus ketika sudah bangkit. Yesus yang bangkit kan adalah Yesus yang mempunyai badan yang baru, yang tetap dikenal oleh para rasul, tetapi tidak lagi dibatasi atau ditentukan oleh jasmaninya. Yesus dengan badan yang masih dikenal, ya. Jadi para rasul pun masih mengenal Yesus, ya. Jadi badan yang lama itu masih bisa dikenal. Nah, tentu saja pengenalan ini bukan soal pengenalan jasmani, tapi pengenalan rohaninya yang penting-penting. Ya. Jadi apakah nanti bentuknya seperti yang lama atau tidak, kita nggak tahu. Yang pasti badan itu pasti dikenal oleh kita semua. Jadi setelah kita mati, kita tetap akan kenal. Jadi jangan ragu-ragu nanti yang bisa dibangkitkan ya pelanggannya, terus kita nggak kenal lagi, nggak. Pokoknya dalam keberadaan yang baru itu kita bisa saling mengenal, masih satu sama lain mengenal. Ya. Tetapi tidak lagi ditentukan oleh fisiknya. Maka Yesus pada waktu kebangkitan penampakan, dia tiba-tiba saja bisa berada di ruangan yang terkunci. Padahal kan badannya bisa disentuh tuh. Karena ketika Thomas nggak percaya, ini sentuh lukaku. Nah, seperti itu. Makan, Yesus juga makan ikan. Tapi makan bukan pertama-tama untuk badannya. Jadi dia makan nggak makan sama aja. Dan makan kan hanya untuk kepentingan dengan murid-muridnya saja. Bahkan dia nggak makan nggak apa-apa juga. Karena sudah mempunyai badan yang baru. Jadi seperti itu. Yang keberadaannya baru, tetapi tetap dikenal. Nah, gimana pengenalannya? Ya bukan hanya jasmani saja, tapi terutama pengenalan rohani kita. Karena kita sendiri juga pernah mengalami pengenalan rohani. Kalau kita punya orang yang kita sayangi, misalnya masuk ke kamar gelap, kita kan nggak lihat orangnya. Tapi kan kita tahu itu yang datang istri saya, itu yang datang suami saya. Oh, yang datang orang lain kan juga kerasa tuh, ini kok yang datang agak aneh gitu ya. Seperti itu. Itu ada pengenalan yang tidak jasmani karena kita nggak lihat, tapi pasti karena kita kedekatan hati, kita tahu, oh ini yang datang ini orang yang saya kasihi. Ya, kita bisa mengenal meskipun kita nggak melihat. Ya seperti itu. Jadi tetap ada pengenalan, tapi ya bukan berarti lalu yang lama kembali, tapi mungkin keadaannya baru, tapi tetap bisa dikenali. Karena itu namanya kebangkitan badan. Ada keberadaan lama yang ikut dibangkitkan, tapi tidak seperti yang lama. Ya memang kita jadi bingung sih mau menentukannya, tapi nggak apa-apa. Ya karena memang kita juga belum mengalami, tapi ya itulah. Kita bisa mengalami ya misalnya dalam diri Kristus yang telah menunjukkan bagaimana badan barunya kepada para rasul. Masih bisa dikenali, tetapi tidak ditentukan oleh jasmaninya, tapi oleh jiwanya, oleh rohaninya. Seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kebangkitan badan, Pak. Ya, mau diabukan, monggo. Tapi memang idealnya tetap dihormati abunya. Karena itu masih bagian dari kemanusiaan kita. Baik, Romo, matur nuwun, Romo. Ya. Terima kasih Pak Ronggo. Terima kasih Romo. Ada nyambung pertanyaan ini Romo dari Pak Rimson. Romo mohon penjelasan bagaimana dengan ada orang yang bermimpi diajak jalan-jalan bersama dengan Yesus ke neraka dan ke surga. Apakah ini benar adanya? Ya, saya nggak tahu. Karena saya juga belum pernah diajak Yesus sama-sama ke surga dan ke neraka itu ya. Tapi benar tidaknya ya saya nggak tahu. Dan apakah Ibu mau percaya dan tidak percaya terserah Bapak Ibu. Jadi tidak semua hal harus kita percaya dan harus tidak percaya. Karena kepercayaan yang harus kita percaya adalah apa yang kita doakan dalam syahadat para rasul. Itu saja. Di luar syahadat para rasul nggak wajib untuk percaya. Mau percaya kalau itu mendukung kemantapan iman Bapak Ibu silakan, mau nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting kalau tidak percaya jangan sampai yang ada dalam syahadat para rasul itu tidak percaya, itu aja.
Jadi kita ada ukuran standar kepercayaan. Mana yang harus dipercaya yang wajib, itu yang ada dalam syahadat para rasul. Di luar syahadat para rasul, ya sudahlah, silakan. Kalau itu mendukung iman Bapak Ibu boleh percaya, kalau nggak mendukung ya nggak usah percaya, nggak apa-apa, nggak dosa juga. Terus terang kalau bagian ini saya nggak tahu karena juga nggak mengalami dan bagi saya tidak penting sih. Apakah ya itu kan mimpi kan berarti bisa saja sebagai pertanda dan lambang. Kenyataannya apakah iya dan tidak kita juga nggak tahu. Tapi kalau dari hasil mimpi itu meneguhkan, mau percaya ya silahkan. Mau percaya dan kemudian meneguhkan iman Bapak Ibu ya silahkan. Kalau tidak percaya juga nggak apa-apa. Yang penting syahadat para rasul itu tetap kita percayai. Itu saja. Ya, baik Romo, ini pertanyaannya ngantri Romo. Kembali dari Ibu Chandra. Romo banyak cerita orang yang pernah mati atau mati suri dan kembali lagi hidup. Kemudian mereka cerita tentang keadaan di surga maupun di neraka. Apakah itu benar? Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kalau itu membantu, mau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Kan semua kan sebenarnya sebuah fenomen atau apa yang dialami orang, tetapi bukan untuk harus dipercayai semua orang. Ya. Jadi pengalaman kita kan tentu berbeda-beda dan beragam dan sesuai dengan karakter dan kekhususan diri kita. Ya. Jadi yang namanya realitas atau kenyataan itu kan tidak bisa 100% itu nyata. Karena kita punya indera juga terbatas, kita punya jiwa juga punya keterbatasan ya dalam mencerap apapun yang diberikan Tuhan pada kita. Sehingga memang ada juga penampakan-penampakan yang bersifat pribadi, khusus Tuhan memberikan pada orang itu untuk orang itu, tapi tidak untuk semua, bisa juga begitu. Nah, sehingga dari kita nggak perlu kita merasa berdosa kalaupun kita tidak percaya, nggak perlu kita merasa disalahkan kalau kita nggak percaya. Ya kita pasti akan punya pengalaman-pengalaman yang lain yang mungkin dikhususkan pada kita. Jadi ada yang namanya wahyu pribadi, ada yang wahyu umum. Wahyu pribadi ya silahkan punya pribadi saja. Nggak harus diwajibkan untuk semua umum. Tapi ada wahyu umum yang harus kita terima bersama-sama. Ya. Yang wajib kita percaya ya wahyu umum tadi. Yang sudah diberikan gereja melalui magisterium, ajaran gereja, kitab suci, syahadat para rasul, itu wahyu umum. Artinya kita semua ya mari kita percaya itu kan, itu wahyu untuk kita semua. Tapi wahyu-wahyu pribadi tadi, yang pengalaman-pengalaman yang diberikan Tuhan pada masing-masing khusus itu, kadang-kadang memang bukan untuk umum, tapi untuk orang itu tertentu saja. Dan untuk itu kita nggak usah juga harus percaya juga. Karena kan kalau itu khusus untuk orang itu ya sudahlah, biar orang itu saja. Yang penting kita wahyu umum kita tetap percaya, itu saja. Jadi kalau mau jadi bagian mempercayai wahyu khusus ya silahkan. Tapi itu tidak wajib. Ya. Yang wajib, yang bagian harus kita percaya yang jadi wahyu umum saja. Jadi kalau ada nanti pengalaman cerita-cerita macam-macam lagi, itu saja yang dipegang. Nah, kalau merasa diteguhkan, mau percaya silahkan. Kalau tidak, jangan merasa berdosa. Ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan, Bapak Ibu. Berarti. Ya, Pak Heribertus mau bertanya? Terima kasih. Silakan, Pak. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Tadi melanjutkan pertanyaan dari Pak Ronggo tadi, yang misalnya tubuh, jadi jasmani yang baru atau tubuh yang baru. Mengenai Tuhan Yesus sendiri, itu ada penampakannya. Nah, pertanyaan nomor 1, tubuh jasmani Yesus itu kemana? Waktu dibuka di gua, itu kan nggak ada itu. Itu kemana gitu, Romo? 1. Yang kedua, ini untuk kitab di Yeskiel, kalau nggak salah, Romo, itu Nabi Yeskiel itu dibawa ke, mungkin ketemu dengan tengkorak-tengkorak itu, Romo. Terus bernubuat lah. Itu sebenarnya yang mau disampaikan apa ya, Romo ya? Istilahnya dia kan
tulang belulang itu menyatu lagi dan dihembuskan napas lagi. Itu yang mau disampaikan itu sampai sekarang saya belum ngerti itu apa. Apakah ada hubungannya dengan kebangkitan atau tidak? Itu aja Romo. Terima kasih Romo. Oh iya, Ya, skill 3 Mo. ya sekalian 33. Ya, Saya belum malah Mas. belum belajar Yeskel itu ya. Ya, yang pertama adalah soal tadi Yesus kemana? Ya, Yesus kan bangkit tadi ya. Ketika kuburnya dibuka, memang tidak ditemukan lagi karena Yesus sudah bangkit. Artinya dengan badannya juga mengalami kebangkitan. Dan kebangkitan dan dia tidak ada di kuburnya lagi, maka kuburnya kosong. Kemana? Ya, memang nggak diberitahukan kemana, tapi kemudian dia menampakkan diri dengan tubuhnya yang baru itu kepada Maria Magdalena, kepada para muridnya, dan sebagainya. Jadi memang tubuhnya setelah kebangkitan tidak ada di kubur itu. Karena untuk menunjukkan bahwa dia sudah bangkit, maka kuburnya menjadi kosong. Dia tidak ada di kubur lagi. Nah, tubuhnya kemana? Pada saat kubur dibuka, ya jelas di luar gua, di luar makamnya. Tapi yang jelas kemudian setelah itu kan para murid mengalami bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dengan badan yang baru itu di luar kuburnya. Seperti itu. Jadi yang jelas waktu dibuka kuburnya, tubuhnya nggak ada di situ. Di mananya nggak tahu, tapi yang kemudian para rasul mengalami bertemu dengan tubuh yang mulia itu. Ada beberapa penampakan tuh, ya, seperti itu. Maria Magdalena dan masing-masing nanti juga bertemu dalam penampakan. Dua murid di Emmaus juga mengalami penampakan tuh. Jadi tubuh Yesus ya pergi kemana yang dia mau untuk meneguhkan para rasulnya tentang kebangkitannya. Nah, bisa saja dalam lokasi yang berbeda-beda karena kejadian yang sama, Emmaus juga dua murid mengalami penampakan, Maria Magdalena mengalami penampakan, kemungkinan juga dalam kebangkitan itu badan kita juga dalam kerangka dunia bisa menjadi bilokasi, trilokasi ya, karena memang dalam kebangkitan kita juga dibatasi oleh tempat dan waktu ya, sehingga dalam waktu kita lalu bisa menjadi mujizat seperti bilokasi, trilokasi dan sebagainya. Artinya lokasi tidak lagi membatasi tubuh yang baru atau yang bangkit. Seperti itu. Nah, untuk Yehezkiel saya belum belajar, tapi itu saya kalau kita lihat itu kan, nah, kita mesti lihat dulu ya Yehezkiel. Yehezkiel 33 ya. Tiga ayat berapa? Kau anak manusia, aku minta engkau menjadi penjaga, bila engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka di rumahku. Kalau yang 37 yang membawa aslinya suaranya terlalu besar. Di mana ya? Di chat saja mungkin ya. Terlalu dekat dengan ini kali Pak Heribertus, jadi bergema ya. Iya. Atau kurang jelas Pak Heribertus. Iya. Kembrebek suaranya. Iya. Sambil menunggu Pak Heribertus, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada satu pertanyaan Bu Eti yang terlewat kelihatannya. Saya bertanya Ibu. Oke, silakan Bu. Bu Ani ya? Romo. Ya. Silakan. Ya betul. Romo, dalam aku percaya itu kan kata-kata ada yang turun ke tempat penantian. Tempat penantian itu apa sih Romo?
Ya, orang Israel itu mengatakan ada Sheol atau tempat jiwa-jiwa dalam penantian. Jadi kalau kita lihat di Lukas itu kan, misalnya Lazarus itu kan sesudah mati ada Lazarus, ada orang kaya, itu kan ada di satu tempat namanya Sheol. Tapi dalam Sheol itu dalam tempat penantian itu ada orang yang sedang disucikan, dimunikan, ada juga orang yang sudah masuk dalam pangkuan Abraham seperti itu yang sudah mulia. Jadi mau mengatakan bahwa ya itulah adanya tempat penantian, yaitu yang kemudian disebut sebagai purgatorium. Gitu ya. Jadi Yesus masuk ke tempat penantian, itu maksudnya Yesus masuk ke tempat dunia orang mati di mana jiwa-jiwa menunggu pengudusan atau menunggu penyucian dari Yesus Kristus atau pemurnian dari Yesus Kristus itu. Jadi mau menunjukkan adanya purgatorium itu dengan kata turun ke tempat penantian. Jadi Yesus Kristus juga turun ke tempat karena mau menunjukkan bahwa penebusan Yesus itu berlaku juga untuk orang-orang sesudah, dalam kriteria dunia sesudah dia. Ya. Tapi kan sesudah kebangkitan kan nggak ada lagi waktu sehingga semua orang terhubung dengan kebangkitan dengan penebusan Kristus. Nah, untuk bisa menunjukkan hubungan itu, lalu dalam kerangka dunia disebutkan sebagai turun ke tempat penantian. Seolah-olah ada orang yang menanti, menunggu Yesus dalam penebusannya. Seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa penebusan Yesus itu berlaku juga untuk semua orang, baik ketika di dalam dunia ini sudah mati sebelum Yesus bangkit. Ya. Tapi kan sudah kematian tidak lagi ada dalam waktu sehingga ya semuanya terkena oleh penebusan Kristus satu seketika seperti itu. Jadi kata turun ke tempat penantian menunjukkan bahwa Yesus mengunjungi atau Yesus memberikan kuasa penebusan juga kepada orang-orang yang meninggal sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Itu mau menunjukkan itu saja. Yehezkiel 7:7 ya. Beda dengan pemahaman bahwa Yehezkiel, maaf Mo, Yehezkiel 37 Mo. Ya. Maaf tadi salah, Yehezkiel 37 yang mungkin ini yang ditanyakan oleh Bapak Heri tadi Mo. Oh, 37, 5 dan 7 ya. Ayat 2 kalau Pak Heri bilang. Yehezkiel 37 ayat 2 ya Pak Heri. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku jawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Bila firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku beri nafas hidup di dalamnya supaya kamu hidup kembali. Aku akan beri urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan berikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu akan bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segala-segala aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ya, ini kan mau menunjukkan bahwa Allah menguasai hidup dan mati. Maka Yehezkiel diberi nubuat untuk menunjukkan pada orang, memberi bukti bahwa Allah itu menguasai hidup dan mati, bahkan dari tulang-tulang pun bisa dihidupkan kembali. Ya. Jadi untuk membuktikan itu, maka Yehezkiel sudah bernubuat, dan kemudian setelah dia bernubuat, mengucapkan apa yang diperintahkan Allah, maka tulang-tulang pun menjadi hidup kembali. Ya itu kan seperti saudaranya Lazarus dibangkitkan tuh. Lazarus dibangkitkan Yesus ya. Karena menunjukkan Yesus adalah Tuhan yang menguasai hidup dan mati, maka dia juga bisa menghidupkan orang mati seperti dilakukan pada Lazarus ya. Saudaranya Marta dan Maria itu. Seperti itu. Nah, apakah itu sama dengan kebangkitan badan pada pengadilan terakhir? Tentu tidak, karena badan yang disebutkan dalam Yehezkiel kan bukan badan yang baru, tapi badan yang lama kemudian diberi kulit lagi, diberi daging lagi, sama seperti Lazarus. Lazarus kan juga akan mati lagi dan nanti baru akan mendapatkan kebangkitan badan sesudahnya.
Jadi Lazarus setelah dihidupkan Yesus kan tidak hidup selamanya. Tapi dia juga kemudian mati dan kemudian setelah itu ya mengalami seperti yang lain-lain sampai nanti mendapat kebangkitan badan pada parusia, pada akhir zaman seperti itu. Baik Romo, tadi Pak San ada yang kelewatan Pak San? Tadi untuk Bu Ani udah sejelas belum itu Bu Eti? Oh ya, Bu Ani bisa di-unmute. Ya. Tadi Silakan Bu pertanyaannya Ani. udah dijawab. Silakan, apa tadi ya? Oke, saya lanjutkan pertanyaan yang mungkin terlewatkan ya Bu Eti. Romo. Silakan Pak San. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Irin Rosari. Ya biar nggak penasaran nih. Apakah Yudas Iskariot yang bunuh diri karena menyesal menangkap Yesus itu akan masuk ke api penyucian? Jadi maksudnya mungkin mau dibandingkan dengan penjahat yang disalib bersama-sama Yesus itu ya, Romo. Oh. Di akhir hidupnya sebelum Iskariot bunuh diri, dia menyesal dulu gitu, Bang. Mungkin arahnya ke situ kali ya. Ya. Ya kalau dia sungguh menyesal ada kemungkinan juga, kita nggak tahu juga tuh. Memang diskusi yang hangat yang kemudian mendiskreditkan Paus juga tuh kan, kapan itu pernah ada diskusi hangat karena Paus juga membicarakan Yudas Iskariot ini tuh. Jadi apakah dia juga bisa dibangkitkan atau bisa dia diselamatkan? Lalu Paus kan lebih mengatakan bahwa ya mengapa kita harus menjustifikasi atau mengadilinya? Itu kan Tuhan juga mungkin bisa memungkinkan Yudas untuk diselamatkan. Karena kasih Tuhan kan begitu sempurna, jadi kemungkinan akan selalu ada. Tapi bukan berarti bahwa kemudian Paus mengatakan bahwa Yudas itu akan, tapi ya kita semua manusia seperti Paus juga nggak akan tahu. Bahwa kemungkinan selalu ada. Seperti itu. Jadi apakah Yudas bisa diselamatkan? Ada kemungkinan kata Paus. Tapi Paus tidak mengatakan bahwa Yudas pasti diselamatkan, tidak ya. Jadi supaya dibedakan. Karena kan adalah juga yang kemudian mengkritik Paus mengatakan, Paus itu malah membela Yudas, itu bukan soal membela Yudas Iskariot, tapi bahwa ada kemungkinan itu ada tentu saja karena kemaharaban Allah kan bisa membuat sesuatu yang mungkin kita tidak merasa itu mungkin, tapi bisa saja mungkin untuk Allah ya. Jadi tidak ada kemungkinan pada kerahiman ilahi seperti itu. Jadi menurut Paus jawabannya itu mungkin, tapi ya tidaknya ya nggak tahu untuk buat urusan kita. Maka kita nggak usah juga menjustifikasi atau menilai orang yang bunuh diri apakah dia sungguh-sungguh ini ya kita nggak tahu. Nah makanya sebenarnya kan juga berpengaruh atau berdampak pada apa yang kita lakukan pada mereka yang bunuh diri. Ya. Kalau dulu kan dengan jelas mengatakan bahwa yang bunuh diri ya nggak akan diberikan pelayanan ya karena bunuh diri selesai. Bahkan doa-doa pun tidak. Nah, tapi sekarang kan kemudian harus berpikir lagi apakah yang bunuh diri itu memang pada saat dia mati detik terakhir tidak ada penyesalan, kan ada kemungkinan penyesalan juga. Nah karena itu lalu kemudian memang supaya menjaga supaya umat tidak jatuh dalam batu sandungan mendukung bunuh diri, maka ya masih bunuh diri tidak diterima misalnya, lalu mungkin upacara-upacara resmi sebaiknya tidak diberikan kalau itu membuat jatuh batu sandungan bagi umat. Tapi kalaupun memberi doa-doa silahkan saja ya seperti itu. Nah sekarang ini kan ada semacam diskresi. Kalau zaman dulu sama sekali tidak ada pelayanan untuk orang yang bunuh diri. Nah sekarang mulai ada diskresinya, ada kesempatan diskresi. Silahkan kalau memang pelayanan kita tidak membuat umat itu kemudian menghalalkan bunuh diri,
atau tidak membuat umat kemudian jadi bingung kenapa bunuh diri itu bisa dilayani, karena umat sudah tahu paham ini yang baru, ya bisa. Tapi kalau memang masih membuat umat jatuh dalam batu sandungan karena lalu kemudian menghalalkan bunuh diri misalnya, nah itu ya secara pastoral jangan dulu seperti itu. Paling tidak sekarang terbuka kemungkinan diskresi. Ya. Kalau dulu tidak ada sama sekali kemungkinan diskresi, tapi sekarang terbuka diskresi, dan kalau pastor misalnya bingung ini gimana, ini ada yang bunuh diri tapi juga keluarganya minta supaya didoakan, nah, lalu ada kebingungan, nah, pastor bisa bertanya kepada Bapak Uskup, nah, apa yang diputuskan Bapak Uskup selalu harus dijalankan seperti itu. Jadi Bapak Uskup juga bisa memberi diskresi apakah iya atau tidak seperti itu. Kalau dulu sama sekali tidak ada diskusi sama sekali, tidak selesai. Kalau sekarang Uskup masih bisa menentukan, oh ini demi ini masih bisa dan sebagainya. Itu dalam hukum gereja sudah mulai berubah juga seperti itu. Romo? Ya. Romo meneruskan tadi, berarti kalau ada satu keluarga yang putranya bunuh diri seperti itu, misalnya mau minta misa requiem umpama gitu, itu yang bisa menentukan ya tidaknya uskup ya Romo? Iya, dalam keraguan pastor paroki dia bisa bertanya pada uskup. Jadi pastor paroki bisa menentukan juga, tapi kalau dia bingung karena ada banyak hal yang ini, mungkin ada yang menentang, ada yang ini, ya dia bisa ke uskup, lebih amannya begitu. Oke. Romo tadi meneruskan pertanyaan saya yang soal penantian itu, berarti kaitannya selain itu menunjukkan jiwa-jiwa yang sudah meninggal sebelum Yesus bangkit, termasuk juga pemahaman mengenai dunia orang mati atau Sheol itu, dan mengenai api pencucian ya Romo, purgatorium. Artinya itu sebagai satu garis linier gitu, maksudnya pemahaman kita awal sampai kemudian itu adalah itu gitu, Romo. Ya, jadi selain dihubungkan dengan kepercayaan Yahudi, kita juga kemudian melihat itu, yaitu bagian dari untuk menunjukkan bagaimana universalitas kuasa penebusan Yesus yang berlaku untuk semuanya, seperti itu. Itu menunjukkan juga bahwa tentu ada pokoknya tahap, artinya orang mati tidak langsung. Ini tapi ada tahap di mana orang semacam menanti, entah untuk disucikan, entah untuk kemudian menunggu tadi pengadilan terakhir tadi. Terima kasih Romo. Romo, ini masih banyak yang penasaran. Ibu Chandra tanya lagi, menghujat Roh Kudus itu seperti apa, Romo? Ya, menghujat Roh Kudus itu mungkin bisa dipahami tertutup pada kuasa Roh Kudus, seperti itu. Menutup diri pada kuasa Roh Kudus. Kan menghujat itu kan menolak artinya, toh. Menghujat itu kan menolak, menentang. Ya berarti ya sikap-sikap orang yang secara definitif, artinya totalitas itu dia menutup sama sekali pada karya Roh Kudus, seperti itu. Atau mau dikatakan kalau Roh Kudus mau digambarkan dengan bahasa yang gampang kebaikan, ya berarti orang yang sama sekali menolak kebaikan, itulah. Pokoknya nggak kenal kebaikan sama sekali, hati nuraninya juga nggak ada kebaikan sama sekali. Ya, jadi kalau kita masih juga bisa merasa dan berbuat baik sedikit pun, nah itu sudah merupakan harapan bahwa kita ini masih terbuka pada Roh Kudus. Ya, jadi yang penting itu saja, berusaha berbuat baik itu membuat kita berusaha terbuka pada karya Roh Kudus. Lanjut Romo, Ibu Chandra masih bertanya lagi, apakah Katolik mengakui adanya reinkarnasi? Saya nggak tahu nih maksudnya reinkarnasi. Ya, reinkarnasi kan hidup kembali. Artinya orang dalam waktu yang berulang-ulang gitu ya. Jadi seperti orang-orang Buddha itu kan mengakui reinkarnasi, artinya dulu Buddha itu sebelum jadi Buddha dia itu jadi binatang dulu, maka binatang berbuat baik lalu kemudian dia lahir kembali, kemudian menjadi sesuatu yang lebih tinggi, lahir kembali, nah, seperti itu. Nanti selesai lahir kembalinya itu ketika orang sudah sampai pada
situasi nirwana, tidak ada apa-apa lagi, jadi selesai dia juga bereinkarnasi. Nah, gereja Katolik hanya mengenal inkarnasi, yaitu inkarnasi Yesus. Tapi reinkarnasi kita tidak, karena kita memahami waktu itu tidak berputar-putar, tapi waktu itu linear, mengarah kemajuan. Jadi eskatologia, menuju pada akhir zaman itu. Karena waktu itu atau sejak kita menuju pada akhir zaman, maka kita tidak mengenal sesuatu yang berulang-ulang, tapi sesuatu maju ya. Seperti itu. Ya. Ini pertanyaan terakhir, mudah-mudahan Romo, dari Bu Chandra lagi. Apakah orang yang melakukan eutanasia itu berdosa? Ya, eutanasia berdosa. Tidak boleh ya Romo? Tapi kan ada banyak pertimbangan eutanasianya, tapi pada dasarnya eutanasianya itu berdosa. Tapi kemudian dalam perhitungan moral ada bentuk-bentuk eutanasia tertentu yang kemudian ya bisa dimengerti. Tapi secara umumnya berdosa. Untuk kemudian sampai pada pertimbangan apakah harus, karena luas sekali sekarang euthanasia itu ya. Tapi pada dasarnya itu berdosa, hanya sekarang ada juga banyak pertimbangan di mana ya kalau tidak bisa untuk mengorbankan yang lain, itu masih bisa diterima, tapi bukan dengan euthanasia langsung seperti itu. Tapi itu membutuhkan juga pertimbangan moral yang semakin mendalam. Nah, kita tentu nanti harus masuk ke pelajaran moral terlalu rumit, maka pada dasarnya itu berdosa, tapi ada bentuk-bentuk semacam euthanasia yang masih bisa diterima secara moral seperti itu. Tapi kita lihat dasarnya saja itu dosa, karena kan seperti bunuh diri sebenarnya. Karena euthanasia itu kan membunuh diri, kan? Tapi dengan membuat suntik mati dan sebagainya itu kan karena sudah sakit lalu suntik mati atau nggak ada harapan untuk suntik mati atau apa gitu, seperti itu. Itu kan sama dengan bunuh diri, maka disebut berdosa tadi. Tapi sekali lagi bunuh diri tadi juga masih ada banyak diskresi yang muncul sekarang. Demikian juga euthanasia, itu juga kemudian ada diskresi yang bisa membuat kita menerima seperti itu. Tapi tentu saja perhitungannya banyak. Nah, supaya nggak berlarut-larut ya kita mungkin perlu satu sesi lagi untuk menjelaskan ini. Tapi saya berikan dasarnya saja. Ya. Tentu lebih tepat kalau orang ahli moral nanti yang menjelaskan lagi, bukan saya juga. Seperti itu. Baik Romo, terima kasih Romo. Ini waktu juga yang sudah hampir udah jam 9 ya Romo. Apakah Bapak Ibu masih ada yang penasaran dan ingin bertanya? Mungkin lain kali di satu sesi lagi Romo untuk menjawab pertanyaan yang masih penasaran. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian terima kasih sekali Romo Ferry hari ini betul-betul puas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih penasaran. Mudah-mudahan tidak kapok kalau nanti diundang lagi ya Romo. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya di dalam virtual malam ini. Untuk menutup acara ini, mohon Pak Ronggo Asmoro bisa membantu dengan doa penutup dan nanti mohon berkat dari Tuhan lewat Romo Ferry. Pak Ronggo, dipersilakan. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa. Malam ini kami mendapat pencerahan dari Romo Thomas Ferry yang sangat baik dan sangat menguatkan kami semua untuk bisa mempersiapkan diri menuju hidup yang kekal. Dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, yang indah bersama Bapa di surga. Dan sebentar lagi kami akan berpisah dari meeting Zoom ini. Berkatilah kami dan keluarga kami dan teman-teman kami yang belum bisa bergabung dengan kami. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan kepadamu untuk
menyempurnakannya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi, membimbing seluruh hidup dan juga orang-orang yang kita kasihi, dan juga semua orang yang membutuhkan doa-doa kita, juga istilah kita malam hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.